Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, urapi kami semua anak-anak-Mu yang berkumpul bersama beribadah. Penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias dengan Roh Kudus-Mu. Dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang terlebih dahulu bekerja dalam pemberitaan firman ini, Engkau yang terlebih dahulu berbicara untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan membawakan tema firman yang berjudul Cara Tuhan menilai seseorang berbeda dengan penilaian manusia. Cara Tuhan menilai seseorang atau menilai manusia berbeda dengan kita manusia yang menilai manusia ya saudara sekalian. Cara Tuhan menilai seseorang berbeda dengan penilaian manusia. Manusia melihat penampilan, Tuhan melihat yang di dalam. Inilah yang dialami oleh Nabi Samuel ketika memilih raja pengganti Saul ya saudara. Setelah Saul, raja pertama Israel yang ditolak Allah, Allah mengutus Nabi Samuel pergi ke Bethlehem, ke rumah Isai untuk mencari raja yang baru pengganti Saul. Kepada Isai, Samuel menyampaikan maksud Tuhan, ya, kemudian diperhadapkan kepada Samuel anak-anak Isai. Ketika muncul anak Isai yang pertama yaitu Eliab, Samuel terkesan melihat penampilannya, fisiknya yang gagah, saudara. Postur tubuhnya yang tinggi besar, ia berpikir inilah calon raja yang tepat menggantikan Saul. Tetapi Tuhan berkata di 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Penilaian Tuhan berbeda dengan penilaian manusia. Manusia hanya dapat melihat penampilan luarnya, Tuhan melihat sampai ke dalam hatinya. Setelah 7 anak Isai itu tampil di depan Samuel, tidak satu pun yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Saul ya saudara. Pilihan Tuhan jatuh kepada anak bungsu Isai, seorang gembala yang masih muda dan kemerah-merahan. Nah, pada waktu yang 7 anak itu ditunjukkan, dia tidak diajak ya saudara sekalian karena dia sedang mengembalakan saudara sekalian. Di 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13 dikatakan, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Jadi ini enggak diajak yang bungsu ya saudara sekalian. Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Tuhan memiliki kriteria sendiri saudara. Tuhan berkenan kepada Daud, si bungsu yang tidak masuk hitungan untuk jadi raja. Nah, mengapa cara Tuhan berbeda penilaian dengan cara penilaian manusia? Apa yang dilihat oleh Tuhan kepada kita manusia, ya saudara ya? Yang satu adalah
karena Tuhan lebih melihat hati, ya. Jadi apa yang dilihat oleh Tuhan kepada kita manusia, karena Tuhan lebih melihat hati. Nah, jadi ini pertanyaannya adalah mengapa cara Tuhan berbeda penilaiannya dengan penilaian manusia? Jadi karena Tuhan lebih melihat hati. Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Allah melihat hati. Hati adalah penentu kehidupan. Makna hati di dalam Alkitab berkaitan dengan moralitas dan kehidupan rohani manusia. Ya, saya ulangi, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, saudara sekalian, ya. Jadi hati berkaitan dengan moralitas dan kehidupan rohani manusia. Amsal 24 ayat 23 tadi menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan mengalir dari dalam hati kita. Hati adalah inti atau esensi dari jati diri kita. Firman Tuhan di Lukas 6 ayat 45 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendarahan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saya ulangi, Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Seperti murid-murid Yesus melihat Yudas Iskariot. Tampak Yudas Iskariot itu adalah murid yang setia. Namun penampilannya itu menipu, saudara. Para murid yang lain tidak membayangkan apa yang terjadi di dalam hati Yudas. Tuhan Yesus atau Yesus adalah satu-satunya yang mengetahui isi Yudas. Ya, firman Tuhan di Yohanes 6 ayat 70 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Sudut pandang Allah lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih bijaksana dari sudut pandang kita manusia. Di Yesaya 55 ayat 8-9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Juga di 2 Tawarikh 16 ayat 9a, firman Tuhan mengajarkan bahwa mata Allah terus menjelajahi bumi demi menguatkan mereka yang hatinya berkomitmen kepada Allah, saudara sekalian. Di 2 Tawarikh 16 ayat 9a katakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang sungguh-sungguh hati terhadap Dia. Jadi kita dilimpahkan kekuatannya, saudara sekalian, dari Allah. Kalau kita sungguh-sungguh hati mau di dalam Dia, saudara sekalian, di dalam Allah. 2 Tawarikh 16 ayat 9a, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia, terhadap Allah. Allah dapat mengintai hati kita, memperhatikan motivasi kita, dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diketahui dari dalam diri kita, saudara sekalian. Di Mazmur 139 ayat 1, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Allah tahu jika seseorang berlaku setia. Allah dapat melihat apa yang tidak mampu dilihat oleh manusia, saudara. Seperti Samuel, kita tidak dapat melihat apa yang diamati oleh Tuhan. Dan untuk itu kita harus mengandalkan hikmat Tuhan. Dan juga dapat yakin bahwa ketika Allah melihat hati kita, Allah melihat kesetiaan kita, karakter sejati kita, dan nilai diri kita. Allah dapat melihatnya, saudara sekalian. Ya, jadi untuk itu kita harus mengandalkan hikmat, saudara sekalian. Nah, kalau kita minta, memang hikmat itu selalu harus diminta, ya. Makanya saya suka berdoakan, beri kami semua
Kasih kuasa dan mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami dan berikan kami semua hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Dan dengan mengandalkan hikmat Tuhan dan kita juga dapat yakin bahwa ketika Allah melihat kita, Allah melihat kesetiaan kita, Allah melihat karakter kita dan nilai diri kita, saudara sekalian. Jadi hal pertama, mengapa cara Tuhan menilai seseorang berbeda dengan penilaian manusia adalah satu, karena Tuhan lebih melihat hati, saudara sekalian. Kemudian yang kedua, ya, cara Tuhan menilai seseorang berbeda dengan penilaian manusia adalah karena Tuhan melihat atau Tuhan mau melihat kerendahan hati kita. Tuhan mau melihat kerendahan hati kita. Adakah kita rendah hati, saudara sekalian, atau kita sombong? Ya, saudara sekalian. Firman Tuhan di Yesaya 57 ayat 15 katakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Hanya bagi orang-orang yang rendah hati dan bertobat, Tuhan datang dengan janji yang indah. Ia Allah yang tinggal di tempat tinggi dan di tempat kudus akan diam dengan orang yang remuk dan rendah hati. Arti remuk di sini berbicara tentang setiap orang yang tertindas oleh beban dosa dan ingin lepas dari penindasan tersebut. Nah, rendah hati berbicara tentang orang yang hatinya hancur akibat kesengsaraan hidup, ya saudara sekalian. Dan kita memang harus rendah hati, kita berkaca kepada teladan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Di Mazmur 34 ayat 19-20, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sifat manusia dalam sepanjang hidupnya ingin mengejar satu kekayaan, kedua kehormatan, dan ketiga kehidupan, saudara sekalian. Ya, kita lihat di firman Tuhan Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, saudara. Nah, orang-orang maunya mengejar ketiga hal ini, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, ya saudara sekalian. Untuk mengejar ketiga hal ini, banyak yang dikejar dengan cara menghalalkan segala cara, dan juga cara-cara yang tidak takut akan Tuhan. Lawan kata dari kerendahan hati adalah kesombongan. Kesombongan dikatakan sebagai dosa yang paling awal terjadi. Iblis dengan bodohnya ingin mengambil tempat dari posisi Tuhan, saudara sekalian. Dan posisi Tuhan ingin diambil oleh iblis. Yesaya 14 ayat 12-15 katakan, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, orang yang sombong seperti iblis ini, saudara sekalian, ya, malaikat puji-pujian yang ingin menyamai Allah, saudara sekalian, akhirnya dijatuhkan oleh Tuhan, ya. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan dan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi janganlah kita menjadi orang yang sombong. Sombong adalah lawan dari Allah. Allah mau memakai orang yang rendah hati sebagaimana telah diteladani oleh Tuhan Yesus Kristus yang pasti akan menyatakan kasih yang nyata lewat tindakan membantu orang lain. Jadi hal kedua, mengapa cara Tuhan menilai seseorang berbeda dengan penilaian manusia? Dua, karena Tuhan melihat atau Tuhan mau melihat kerendahan hati kita. Adakah kita rendah hati, ya saudara sekalian? Nah, yang ketiga,
Cara Tuhan menilai seseorang berbeda dengan penilaian manusia adalah karena Tuhan mau kita percaya penuh kepada kehendak Tuhan. Ketiga, karena Tuhan mau kita percaya penuh kepada kehendak Tuhan. Percaya penuh kepada kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah berarti dua hal, saudara sekalian, yaitu merenungkan firman Tuhan dan melakukan apa yang telah difirmankan oleh Allah. Melakukan kehendak Tuhan itu artinya sama dengan hidup di dalam rencananya Allah. Dengan kata lain, kita mengerjakan apa yang menjadi maunya Tuhan, saudara. Dan untuk mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan, kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Alkitab katakan ya saudara sekalian, kalau kita merenungkan firman Tuhan di Mazmur 1 ayat 1-3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudara. Melalui firman-Nya, Tuhan Yesus memanggil kita untuk masuk dalam hubungan yang pribadi dengan Tuhan Yesus, ya saudara. Ya, jadi itu firman Tuhan adalah perkataan atau keinginan, atau seperti kalau kita dengar ya surat cinta dari Tuhan Yesus kepada kita ya. Itu firman-Nya, saudara sekalian. Tuhan Yesus mau memanggil kita untuk masuk dalam hubungan yang pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita orang percaya yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan dapat mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan. Firman Tuhan sanggup mengubah pemikiran dan hidup kita untuk menjadikan kita mengerti apa kehendak Tuhan yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan Tuhan berkenan kepada orang yang berjalan dalam kehendak-Nya. Sebaliknya, orang yang tidak mengerti kehendak Allah, ia punya potensi terhilang. Ya, di firman Tuhan dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya, saudara sekalian. Ya, untuk itu kita harus mendekat kepada firman Tuhan dan selalu di dalam firman Tuhan, ya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan tekun melakukan firman Tuhan supaya kita tahu apa kehendak Tuhan, isi hati Tuhan, dan untuk bisa memahami kehendak Allah. Jadi hal ketiga, mengapa cara Tuhan menilai seseorang berbeda dengan penilaian manusia adalah karena Tuhan mau kita percaya penuh kepada kehendak Tuhan. Nah, cara Tuhan menilai seseorang berbeda dengan penilaian manusia. Satu, karena Tuhan lebih melihat hati. Segala sesuatu yang kita lakukan mengalir dari hati kita. Hanya Allah yang dapat melihat dan mengenal karakter, ketulusan, dan motivasi hati kita. Karena itu jaga hati kita sesuai dengan firman Tuhan agar berkenan kepada Tuhan Yesus selalu. Dan kedua, karena Tuhan Yesus mau melihat kerendahan hati kita. Kita jangan sombong. Kesombongan adalah lawan dari Allah. Tetapi orang yang rendah hati dan bertobat akan menerima janjinya dan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, saudara sekalian. Nah, yang ketiga, karena Tuhan mau kita percaya penuh kepada kehendak Tuhan. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan Yesus, mengetahui dan memahami apa yang menjadi kehendak serta isi daripada Tuhan Yesus. Itulah saudara sekalian, mengapa cara Tuhan menilai seseorang berbeda dengan kita menilai manusia, saudara sekalian. Satu, karena Tuhan Yesus lebih melihat hati, dan dua, karena Tuhan melihat kerendahan hati, dan ketiga, karena Tuhan mau kita percaya penuh kepada kehendak Tuhan, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus
menjadi pelaku daripada firman-Nya, menyenangkan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati Tuhan dan juga tidak mendukakan hati sesama. Kita ikuti kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus minta kita berjuang masuk pintu yang sempit itu karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Saudara, Tuhan Yesus menghendaki kita kelak akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Dan selama di bumi ini, Tuhan Yesus katakan, diajarkan kita berdoa untuk hidup kita di bumi seperti di sorga. Saudara sekalian, amin. Saudara sekalian, sejauh kita menjadi pelaku firman hidup di dalam kekudusannya, hidup di dalam firman Tuhan, saudara sekalian, pelaku firman dan firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari, saudara sekalian ya. Dan Tuhan Yesus juga menghendaki, Tuhan Yesus katakan bahwa kita untuk selalu menyatu dengan tubuh darahnya. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku, kata Tuhan. Dan kalau janji Tuhan, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang besar, yang spektakuler, luar biasa, mujizat besar terjadi melalui diri kita. Amin, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Marilah kita semua, saudara sekalian, betul-betul menjadi anak Tuhan Yesus yang setia, menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca oleh sekeliling kita, bahwa inilah kita anak Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Tuhan Yesus telah datang ke dunia menyelamatkan kita. Allah turun ke dunia menjadi Yesus Kristus Tuhan untuk keselamatan kita, mengampuni dosa kita dan juga bahkan menyembuhkan kita saudara sekalian ya. Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, Yesus, kami sudah mengikut Engkau, apa yang akan kami peroleh? Kata Tuhan Yesus kepada Petrus, kamu akan memerintah bersama dengan aku, kamu dibalas 100 kali lipat dan hidup kekal, saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup di dunia ini, kita selalu dalam pertobatan, setiap hari bertobat, tiada hari tanpa pertobatan, berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, dan selalu siap sedia untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena Tuhan Yesus yang katakan sendiri, hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Dan kita, hendaknya nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, saudara sekalian, yang terjadi adalah kita mengalami kematian kedua, kematian kekal, dan lautan api. Itulah saudara sekalian, marilah kita ya pagi ini kita membahas ya, cara Tuhan menilai seseorang berbeda dengan penilaian manusia adalah satu, karena Tuhan lebih melihat hati. Nah yang kedua, karena Tuhan lebih melihat kerendahan hati kita. Adakah kita rendah hati? Karena Tuhan melihat kerendahan hati kita atau mau melihat kerendahan hati kita. Dan ketiga, karena Tuhan mau kita percaya penuh kepada kehendak Allah. Untuk itu kita selalu diminta hikmat pada Tuhan dan selalu menjadi pelaku firman untuk kita mengerti akan kehendak Allah. Demikian saudara sekalian, pagi hari ini firman Tuhan dari saya, semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian dan juga berkat bagi saya sendiri. Dan saya percaya kita semua sebagai anak Tuhan Yesus, kita mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Amin saudara sekalian. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.